Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali bersama kami di channel ini yang menjadi wadah inspirasi dan motivasi kehidupan. Mudah-mudahan ini menjadi cerminan kehidupan dan menambah wawasan kita semua. Sahabat, pagi itu sinar matahari terasa hangat di badan, semilir angin pun terasa sejuk menerpa wajah. Nyanyian burung seakan menambah keceriaan menyambut pagi hari. Tampak Agus kecil duduk termenung menikmati hangatnya pagi. Agus kecil yang sedang duduk melamun di pekarangan rumah mendadak terkejut ketika mendengar panggilan dari ayahnya. Agus pun segera menghampiri dan bertanya, "Ada apa ya?" ujar Agus. "Tolong bantu bersihin pekarangan belakang ya. Itu banyak daun-daunan berserakan di sana. Gak enak dilihatnya," jawab sang ayah. Agus kecil pun mengangguk dan segera mengambil sapu di pekarangan belakang. Dengan sigap, Agus kecil pun membersihkan daun-daun yang berserakan dan mengumpulkannya untuk dibuang ke tempat sampah. Di sela membersihkan daun-daun tersebut, mata Agus sempat melirik seekor burung merpati kesayangan ayahnya yang sedang bertengger di kandang. Agus pun penasaran dan menghampiri burung merpati tersebut. Ia amati gerak-gerik merpati itu sambil berpikir kenapa ayahnya sangat sayang sama merpati itu. Bahkan ayahnya pun memperlakukan burung merpati itu sangat spesial. Tatkala berpikir tentang itu, Agus kecil tidak sadar kalau sang ayah sudah ada di belakang dan menyapanya. "Kenapa? Bagus ya merpatinya," kata ayah. "Hati-hati, itu merpati bagus," tambahnya. "Oh gitu ya ayah," ujar Agus. "Kamu tahu berapa harga merpati itu dan kenapa merpati ini sangat spesial?" tanya sang ayah. "Tidak tahu ya," jawab Agus. "Oke, sekarang kamu foto merpati ini dan coba tawarkan ke tetangga sebelah kita," perintah ayah. Tak menunggu lama, Agus kecil pun mengambil kamera dan memfoto merpati itu. Kemudian ia pun segera pergi dan menawarkan merpati itu pada tetangganya. Tidak lama kemudian, Agus kecil pun kembali dan menghampiri ayahnya. "Ditawar berapa nak?" tanya sang ayah. 50.000 ya," jawab Agus kegirangan. "Nah, sekarang coba kamu tawarkan ke pedagang warung makan di sana," kata sang ayah. Agus pun segera berangkat menemui pedagang warung makan yang tidak jauh dari rumahnya, dan tidak lama kemudian Agus pun kembali. "Berapa dia nawar?" tanya sang ayah. "Cuman 25.000 rupiah ya," jawab Agus sedikit kesal. "Oke, sekarang coba tawarkan ke pedagang burung di sana," perintah sang ayah. Tanpa basa-basi, Agus pun berangkat dan menawarkan merpati itu ke pedagang burung yang tidak jauh dari rumahnya. Tidak lama kemudian, Agus pun kembali. "Gimana? Berapa pedagang itu nawarnya?" tanya sang ayah. 500.000 ya," jawab Agus. Ia pun menyangka ayahnya akan segera menjual merpati itu ke pedagang burung. "Nah, sekarang coba kamu tawarkan ke Pak Asep sambil bawa sertifikat dan piala ini sebagai bukti bahwa ini merpati cepat yang pernah juara nasional," jelas sang ayah. "Baik ya," jawab Agus. Ia pun pergi menemui Pak Asep dan menawarkan merpati itu. Tak lama kemudian, Agus kecil pun kembali dan menemui ayahnya. "Berapa dia menawar merpatinya?" tanya ayah. 500 juta ya," jawab Agus kegirangan. Ia kaget
mendengar tawaran harga burung merpati yang bisa mencapai ratusan juta. Gimana, heran ya? Celetuk sang ayah. Begini nak, ayah lagi mengajarkan kamu tentang arti kehidupan, bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Justru mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri akan kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Maka tak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang takkan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share ya.